warahmatullahi wabarakatuh. Materi video kali ini kita akan coba membahas latihan mengenai metode penilaian persediaan. Di sini kita punya soalnya. Kita lihat di sini soalnya, data persediaan awal dan pembelian selama bulan September adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 1 September ada persediaan awal sebanyak 26 unit. Biaya perolehan per unitnya 97.000, total biaya perolehannya 2.522.000. Lalu tanggal 12 September ada pembelian 45 unit, biaya per unitnya 102.000, totalnya adalah 4.590.000. Tanggal 19 September ada pembelian 20 unit, biaya per unitnya 104.000, total biaya perolehannya 2.080.000. Lalu tanggal 26 September ada pembelian sebanyak 50 unit, total biaya perolehannya 105.000 per unit, totalnya adalah 5.250.000. Jadi selama bulan September ada persediaan sejumlah 141 unit dengan total biayanya 14.442.000. Lalu di sini juga ada data penjualan selama bulan September, yaitu tanggal 5 September ada penjualan sebanyak 12 unit, harga jual per unitnya 199.000, total biaya perolehannya adalah 2.388.000. Tanggal 16 September ada penjualan sebanyak 50 unit, harga per unitnya 199.000, harga jualnya ya, totalnya adalah 9.950.000. Lalu tanggal 29 September ada penjualan kembali sebanyak 59 unit, harga jual per unitnya adalah 209.000. Total biayanya adalah 12.331.000. Jadi penjualannya untuk 2019 adalah 121 unit dengan totalnya adalah 24.669.000. Kita lihat yang diminta adalah hitunglah persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Oke, yang diminta adalah persediaan akhir dan harga pokok penjualan tanggal 30 September, berarti di akhir September, dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata perpetual. Lalu buatlah jurnal yang diperlukan dan buatlah perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Kita akan coba bahas satu-satu menggunakan ketiga metode, ya, FIFO, LIFO, dan rata-rata perpetual. Oke, kalau nanti videonya terlalu panjang, maka kita akan bagi-bagi pembahasannya. Oke, kita mulai dengan pembahasan menggunakan metode FIFO terlebih dahulu ya. Pertama, kalau untuk perpetual kita siapkan lebih dulu tabelnya ya, tabel kartu persediaannya untuk mengerjakan metode perpetual. Di sini saya sudah buatkan kartu persediaannya, terdiri dari kolom pembelian ya, kolom pembelian, lalu ada kolom harga pokok penjualan, lalu ada kolom persediaan, saldo persediaan ya, persediaan akhirnya. Oke, ini kolom ini sudah disiapkan, jadi dari kolom ini kita bisa isikan data transaksi ke dalam kolom. Kita mulai dari tanggal 1 September. Oke, tanggal 1 September kita tulis tanggalnya ya, tanggal 1 September. Persediaan akhir. Untuk persediaan akhir, kita langsung isikan di kolom saldo persediaan. Jumlahnya sebanyak 26 unit. Harga per unitnya 97.000. Jadi total biayanya adalah 2.522.000. Kemudian tanggal 12 September ya. Tanggal 12 September kita tulis transaksinya adalah, oke, sebelum tanggal 12 September kita lihat di sini tanggalnya harus kita susun secara berurutan ya. Kita lihat di sini sebelum tanggal 12 ada penjualan di tanggal 5. Berarti kita catat dulu yang tanggal 5 ya. Tanggal 5 September ada penjualan. 5 September penjualan kita isikan di kolom harga pokok penjualan. Di kolom penjualan sebanyak 12 unit.
harga per unitnya kita menggunakan harga perolehannya ya, tidak menggunakan harga jualnya. Jadi kita menggunakan harga perolehannya yang itu 97.000. Jadi di sini kita pakai harga 97.000. Ya. Jadi totalnya adalah 1.164.000. Jadi saldo persediaan akhirnya sekarang adalah 26 unit dikurangi dengan 12 unit. Ya. Harga per unitnya sama 97.000. Jadi saldo akhirnya adalah kita ke bawah supaya 1.358.000. Oke. Baiknya setelah selesai per transaksi kita beri garis ya pembatas supaya terlihat perbedaannya setiap pergantian transaksi. Oke, nah, di sini saya kasih garis yang lebih tebal. Oke. Lalu setelah tanggal 5, transaksi tanggal 5, kita baru akan mencatat transaksi tanggal 12 September ya. Tanggal 12 September ini akan kita catat. Oke, kita akan catat transaksi yang tanggal 12 September. Ingat, transaksi harus dicatat secara historis, jadi secara berurutan sesuai dengan kejadian transaksinya. Ada pembelian sebanyak 45 unit, harga per unitnya 102.000. Jadi 102. Oke. Totalnya adalah 4.590.000. Nah, karena ada pembelian berarti akan menambah di kolom saldo persediaan. Sebelumnya kita harus catat dulu saldo yang terakhir ada 14 unit 97.000. Lalu baru kita catat saldo yang pembelian tanggal 12-nya. Ya, kita harus catat dulu saldo persediaan yang sebelumnya ya. Kita tidak bisa menggabungkan semua jumlah kuantitinya, kita gabungkan jadi satu. Karena apa? Karena biasanya biaya perolehannya juga berbeda. Ya, di sini kan yang pertama harga per unitnya 97.000, yang tanggal 12 September harga per unitnya adalah 102.000. Jadi karena harga per unitnya berbeda, kita juga harus memisahkan pencatatannya. Oke, kita pisahkan, kita tutup ya transaksinya. Setelah transaksi tanggal 12 September, kemudian kita akan catat transaksi untuk tanggal 16 ya, tanggal 16. Penjualan. Tanggal 16 September, transaksinya adalah penjualan. Yang dijual sebanyak 50 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out, maka yang stok atau data yang pertama atau barang yang pertama masuk akan kita keluarkan lebih dulu. Maka kita akan habiskan dulu saldo yang 14. Ya, yang 14 ini kita habiskan dulu. 14 dikali 97.000. Baru sisanya adalah 36 kita ambil dari yang 45 ya. Ya, 50 dikurang 14, 36 ya. Dikali harga 102.000 per unit. Ini penjualan untuk 50 unit di tanggal 16 September. Jadi sekarang saldo kita yang 14 unit sudah habis dong ya. Sudah habis karena sudah dijual. Berarti sisanya adalah 45 unit dikurangi 36 unit. Jadi saldo kita tinggal 9 unit dikali 102.000. Oke, ini saldo kita yang sekarang. Kita tutup lagi ya. Lalu setelah tanggal 16 September kita lihat transaksi berikutnya adalah tanggal 19 September ya. Ada pembelian sebanyak 20 unit. Kita tulis tanggalnya 19 September. 20 unit. Harga per unitnya 104.000. Kita copy rumusnya sini ya.
Jadi totalnya 2.080.000. Jadi saldo kita di tanggal 19 September sekarang adalah 9 unit dari tanggal 16. Kita turunkan ya. Ditambah yang pembelian tanggal 19, 20 unit. Oke, jadi saldo kita ada 29 unit sekarang ya. Kita tutup lagi transaksinya. Coba kita garis ini supaya kita lebih memudahkan membaca fluktuasi transaksinya ya, fluktuasi dari barang tersebut. Lalu setelah transaksi tanggal 19 kita akan mencatat transaksi tanggal 26 September ya, pembelian. Ada pembelian lagi di tanggal 26 September. Nah, kita catat 26 September ada pembelian 50 unit. Harga per unitnya 105.000. Jadi total harganya adalah 5.250.000. Nah, persediaan kita jadinya kita turunkan lagi data di atas ya, data yang tanggal 19-nya 9 unit dikali 102.000. Lalu 20 unit dikali 104.000 ditambah yang 50 unit. Kita tulis di kolom saldonya dikali harga per unitnya 105.000. Jadi sekarang kita punya stok persediaan sebanyak 9 unit tambah 20 unit tambah 50 unit yaitu 79 unit. Kita kasih garis ya. Mau garisnya warnanya berbeda lebih bagus supaya lebih kelihatan ya. Lalu terakhir kita akan mencatat transaksi untuk tanggal 29 September ya. 29 September penjualan sebanyak 59 unit. 29 September. Penjualan sebanyak 59 unit. Kita ambil dari transaksi yang pertama dulu ya. Kita punya stok awal yang pertama adalah 9 unit. Kita akan keluarkan yang 9 unit dikali 102.000. Lalu kita akan keluarkan juga stok yang 20 unit karena ini FIFO ya, first in first out. Jadi yang pertama kita beli akan kita keluarkan lebih dahulu. Terakhir, ini karena ini baru 29 unit karena dan kita jualnya sebanyak 59 unit, berarti masih kurang 30 unit. 30 unitnya kita ambil dari pembelian yang tanggal 26 ya. Kita ambil dari yang 50 unit ini ya. Sekali 105.000. Nah. Ini yang kita jual ya, sebanyak 59 unit totalnya. Jadi sekarang saldo kita adalah yang 9 sudah habis, yang 20 pun sudah habis kita jual, yang terakhir yang 50, sisa 20 unit ya, karena kita jual 30 ya. Jadi yang 50 unit sekarang karena sudah dijual sebanyak 30 unit, sisanya adalah 20. 20 dikali 105.000. Nah, sudah selesai. Kita catatkan semua transaksinya ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang A. Yang A, berapakah nilai persediaan akhir? Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Ini bisa kita jumlah. Jadi kita untuk mengetahui berapa sih total pembelian yang telah dilakukan selama bulan September, kita tinggal jumlah kolom quantity atau jumlah unit yang dibeli selama bulan September yang sudah kita beli. Yang kolom penjualan adalah total unit yang kita jual dan total penjualnya, harga pokok penjualannya. Lalu persediaan akhirnya adalah saldo yang terakhir, ini adalah persediaan akhir. Ini adalah saldo persediaan akhir.
ya. Untuk persediaan akhir kita tidak jumlah semuanya, kita ambil yang terakhir karena yang diminta adalah persediaan akhir. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk yang A, persediaan akhirnya adalah 2.100.000 ya. Lalu kemudian yang diminta adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Kita bisa ambil dari tabel yang ini ya. Harga pokok penjualan. Itu 12.342.000. Atau kita bisa hitung juga untuk menghitung harga pokok penjualan. Kita tulis persediaan awal ya. Persediaan awal. Persediaan awal kita adalah 2.522.000 ditambah pembelian kita ini ya. Ini total pembelian selama bulan September. 11.920.000. Ini adalah barang tersedia untuk dijual. Totalnya ada 14.442 dikurangi dengan persediaan akhir yang kita dapat ya, ini 2.100.000. Hasilnya adalah mestinya sama dengan nilai harga pokok penjualan yang kita tulis ini ya. 14.442 dikurangin 2.100.000 adalah 12.342 ya. Jadi saldonya sama kalau kita hitung menggunakan rumus pencarian HPP atau kita ambil dari nilai akhir kolom HPP, nilainya akan sama ya. Oke, kita sudah mengerjakan yang A-nya. Lalu kita akan buat jurnal yang diperlukan ya. Kita akan mencatatnya ke dalam jurnal. Jurnalnya adalah menggunakan metode perpetual. Jurnal metode perpetual. Kita akan catat satu-satu ya. Sebentar. Saya buatkan kolomnya terlebih dahulu untuk mencatat jurnalnya. Kita akan mencatat ya. Dari transaksi ini kita akan catat ke dalam bentuk jurnal. Tanggal 1 September. Untuk tanggal 1 September tidak ada jurnal ya. Tidak ada jurnal. Kenapa? Karena itu adalah saldo persediaan awal. Saldo persediaan awal itu adalah saldo akhir dari periode sebelumnya yang dibawa menjadi saldo awal pada periode yang akan datang. Jadi kita tidak perlu untuk mencatat jurnalnya untuk persediaan awal. Lalu kita akan catat jurnal di tanggal 5 September ya. Tanggal 5 September. Jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan karena ini menggunakan metode perpetual, maka kita akan mencatatnya ke persediaan barang dagangan ya. Pertama kita akan mencatat penjualan. Penjualannya kalau secara tunai berarti kas kita bertambah, kalau secara kredit maka piutang kita yang akan bertambah. Sebesar nilai penjualannya ya. Di sini adalah 12 unit. Jadi kalau di perpetual kita akan menjurnalnya. Pertama kita akan menjurnal transaksi penjualannya sebesar nilai jualnya, yaitu 12 unit dikali 199.000 yaitu 2.388.000. Kemudian kita akan mencatat HPP-nya. HPP-nya ya, kita akan mencatat HPP yaitu HPP-nya di debit, persediaan barang dagangannya
di kredit sebesar nilai HPP-nya ya. Kita ambil dari yang ini ya. Ini kita jurnal ya, 1.164.000. Terus kita lanjutkan menjurnal transaksi tanggal 12 September. 12 September transaksi pembelian ya, pembelian di sini berarti persediaan barang dagangannya bertambah. Lalu dibelinya secara tunai maka kasnya berkurang, atau secara kredit maka utang dagangnya yang akan bertambah ya. Senilai pembeliannya yaitu 4.590.000. Yang ini ya, kita mencatat transaksi pembelian yang ini. Kemudian kita akan mencatat kembali transaksi penjualan tanggal 16 September. Ya, oke, tanggal 16 September. Ada penjualan sebanyak 50 unit. Senilai per unitnya 199.000. Maka kita akan catat kas kalau penjualannya tunai, piutang kalau penjualannya secara kredit. Lalu kita akan mencatat juga penjualan di sisi kreditnya ya. Senilai harga jualnya 9.950.000. Lalu kita juga akan mencatat pengurangan atau persediaan barang dagangannya berkurang ya. Kita catat HPP-nya. Sebesar ini ya yang kita catat, yaitu sebesar 5.030.000 ya. 1.358 ditambah 3.672.000, jadi 5.030.000. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi, kalau untuk jurnal kalian juga harus bisa membedakan jurnal itu dicatatnya dengan metode apa. Untuk perusahaan dagang kita kenal dua metode pencatatan, yaitu metode periodik dan perpetual. Ini kita catat jurnalnya dengan metode perpetual karena untuk mencatat menghitung persediaannya kita juga menggunakan tabel persediaan. Berarti sudah jelas itu adalah metode perpetual ya. Kemudian kita lanjutkan mencatat transaksi yang tanggal 19 ya. Tanggal 19 ini ada pembelian 20 unit. Kita akan catat tanggal 19 pembelian, berarti sama dengan tanggal 12 jurnalnya. Persediaan barang dagangannya bertambah di debit, di kreditnya kas kalau pembeliannya secara tunai, utang dagang kalau pembeliannya secara kredit. Jumlahnya sebesar yang dibeli yaitu 2.080.000 ya, yang ini ya. Nah, 2.080.000. Nah, tanggal 19 selesai, kita akan mencatat lagi transaksi pembelian tanggal 26 ya. Tanggal 26 ada pembelian 50 unit. Berarti sama, kita catat dulu tanggal 26 September. Persediaan barang dagangannya bertambah di debit. Kreditnya kas kalau tunai atau utang dagang kalau dibeli secara kredit. Besarannya adalah yang ini ya. 5.250.000. Kita akan terakhir kita catat untuk transaksi tanggal 29 ya, yang ini ada penjualan 59 unit ya. Tanggal 29 September ada penjualan, berarti kita catatnya seperti tanggal 16 ya. Ini kita copy aja akunnya. Penjualannya kalau tunai di debitnya adalah kas, kalau kredit maka di debitnya adalah piutang dagang ya. Penjualannya secara kredit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah senilai harga jualnya, yaitu ini ya, 59 kali 209.000, yang ini ya, 12.331.000. Ini kita catat di sini 12.331.000. Lalu HPP-nya kita ambil dari kolom HPP ya. 918 ditambah 2.080 ditambah 3.150. Totalnya adalah
6.140.000. Ini adalah untuk HPP tanggal 29 September. Ya, diambil dari sini ya. 6.148.000. Ya, pertanyaan yang B sudah kita selesaikan untuk mencatat transaksinya ke dalam jurnal. Oke, sudah selesai ya. Lalu, kita akan membuat perbandingan metode penentuan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nanti kita kerjakan dulu ketiga metodenya, baru kita bisa mengisi tabel perbandingannya ya. Oke, supaya kita bisa lihat nanti pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan pengerjaan metode FIFO. Ya, untuk metode LIFO kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.